Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 235. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah Hagito dihancurkan Blue Maximum Output di chapter sebelumnya, kini tangan Gojo yang buntung sudah sepenuhnya tumbuh kembali. Mengapa di sini Gojo bisa menyembuhkan tangannya dengan cepat? Padahal sebelumnya penyembuhan Gojo dijelaskan telah melambat. Nah, jadi berkat Black Flash yang Gojo keluarkan sebanyak 2 kali, kini intensitas kekuatan Gojo kembali meningkat. Seperti yang kita tahu, setiap kali penyihir mengeluarkan Black Flash, mereka akan memasuki mode zone seperti para atlet olahraga. Dengan kata lain, performa dan level kekuatan Gojo yang sebelumnya telah menurun, kini sudah balik lagi. Malah bisa dibilang kini Gojo tengah berada dalam 120% dari potensi kekuatannya. Itu sebabnya di sini RCT milik Gojo mampu menyembuhkan tangannya dengan cepat. Selain itu, pose ketika Gojo menyembuhkan tangannya tentunya membuat kita teringat dengan pose ikonik Gojo saat bertarung dengan Toji. Sementara itu, Sukuna sendiri kini merasa gugup untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Katanya Raja Kutukan. Kok gugup sih? Panik ya? Nah, tanpa banyak basa-basi, Gojo kembali menyerang Mahoraga menggunakan Black Flash-nya yang ketiga kalinya. Sukuna pun mencoba menyerang Gojo, namun Gojo mengelak dan malah melempar Sukuna ke arah Mahoraga. Tak berhenti sampai di sana, Gojo sekali lagi melesatkan Black Flash yang keempat kalinya pada Sukuna. Meski Mahoraga melindungi Sukuna, namun Black Flash Gojo berhasil menghempaskan keduanya hingga masuk gedung. Gojo pun merafalkan mantra untuk melepaskan Red berkekuatan penuh. Sementara itu, narator kemudian menjelaskan mekanisme dari cara kerja teknik kutukan, di mana sebelum mengaktifkan teknik kutukan, energi kutukan akan mengalir keluar dari seseorang. Seperti halnya efek pasti kena dari domain expansion, selalu ada permulaan dari jurus yang kuat. Hal itu juga berlaku untuk Gojo. Walau Gojo memiliki konsumsi energi kutukan yang sangat efisien, Gojo masih perlu melakukan sebuah langkah awal ataupun ancang-ancang sebelum mengeluarkan teknik terkuatnya. Dan ya, mantra untuk memperkuat output teknik Red barusan bisa dibilang merupakan bagian dari langkah awal sebelum Gojo menggunakan teknik Hollow Purple. Sukuna sendiri di sini salah mengira terkait langkah awal yang Gojo lakukan di hadapannya. Sukuna mengira Gojo hanya akan menembakkan Red ke arahnya. Oleh karena itu, di sini Sukuna berniat membuat Mahoraga menerima Red tersebut, supaya Mahoraga dapat mengadaptasinya. Namun alih-alih menembakkannya ke arah Mahoraga, di sini Gojo melepaskan Red ke atas langit. Menyadari ada sesuatu yang salah, Sukuna yang panik kemudian berteriak pada Mahoraga. Dan Mahoraga pun langsung mengejar Red yang Gojo lesatkan ke atas. Ternyata Red yang barusan mengarah pada Blue yang masih tersisa setelah menghancurkan Agito. Yap, selain untuk menghancurkan Agito, Blue Maximum Output yang Gojo keluarkan sebelumnya juga merupakan bagian dari langkah awal pengeluaran teknik Purple. Yang mana seperti yang kita tahu, Purple sendiri tercipta dari benturan Blue dan juga Red. Dengan kata lain, di sini Gojo tengah melakukan aktivasi Purple dari luar, bukan dari dalam seperti yang biasa kita lihat. Tentunya di sini Sukuna tidak membiarkannya begitu saja. Ia kemudian memerintahkan Mahoraga menghancurkan Blue terlebih dulu untuk mencegahnya berbenturan dengan Red. Di momen ini juga Mahoraga telah menyelesaikan adaptasinya terhadap Blue, sehingga di sini Mahoraga tidak terkena efek tarikan gravitasi dari Blue. Namun hal tersebut malah jadi bumerang bagi Mahoraga sendiri, karena Gojo bisa memanfaatkan tarikan gravitasi Blue untuk melesat dengan cepat ke arah Mahoraga. Dan ya, Gojo pun menghantam Mahoraga dengan tinjunya. Tetapi di saat yang sama, Sukuna mengeluarkan Piercing Water untuk menstimulasi Red agar meledak sebelum berbenturan dengan Blue. Gojo pun dengan cepat menghentikan serangan Sukuna. Namun di sini Sukuna bilang jika Gojo terlambat, karena Piercing Water sekarang tengah mengarah ke arah Red. Meski demikian, Gojo tetap santai. Ia kemudian merapalkan mantranya untuk memperkuat Blue, sehingga serangan Sukuna yang barusan malah berbelok dan diserap ke dalam Blue. Setelah itu, Gojo pun mulai merafalkan mantranya untuk mengeluarkan Purple. Dan ya, ketika Blue dan Red saling berbenturan, Hollow Teknik Purple ataupun Kyosuke Murasaki meledak menghancurkan semua yang ada dalam jangkauannya, termasuk Sukuna, Mahoraga, dan bahkan Gojo sendiri.
Di sini kita bisa melihat jika roda Mahoraga sudah hancur tak bersisa. Setelah melihat serangan sedahsyat itu, Yuta pun meminta maaf pada Kusakabe. Karena jika ada pengganggu sepertinya di sana, Gojo tak akan bisa mengeluarkan serangan barusan. Panel pun menyorot kondisi Shinjuku yang telah berantakan. Di sini Sukuna tampak babak belur dan kehilangan sebelah lengannya. Lalu Gojo pun datang menghampiri Sukuna, dan meski Gojo sendiri terkena ledakan Purple, dampak yang Gojo terima tidak separah Sukuna. Hal itu dikarenakan Purple tercipta dari energi kutukan Gojo sendiri. Kusakabe pun mengatakan jika sekarang output energi dari RCT Gojo sudah pulih berkat Black Flash. Sementara Sukuna sendiri kini tengah terluka parah dengan penyembuhan yang lambat. Lalu sekarang Sukuna tidak memiliki Mahoraga. Dan saat ini Sukuna juga tidak bisa melakukan pertarungan tangan kosong menggunakan Domain Amplification. Dengan kata lain, kini kemenangan Gojo sudah ada di depan mata. Chapter pun ditutup dengan Gojo yang kembali pulih dari lukanya. Itulah Jujutsu Kaisen chapter 235. Chapter kali ini tentunya bener-bener gokil banget. Di sini kita sekali lagi diperlihatkan kegilaan dari seorang Gojo Satoru, di mana sebelumnya banyak yang meragukan Gojo akan bertahan dari gempuran Sukuna yang membawa kedua orang tuanya. Namun ya, ini Gojo Boss, sang terkuat yang sebenarnya. Di chapter kali ini kita bisa mengetahui kalau Gojo lebih unggul di banyak aspek daripada Sukuna. Baik dari segi kekuatan maupun strategi, dua-duanya Gojo berada satu tingkat di atas Sukuna. Kita bisa melihat kalau Sukuna tidak expect dengan cara Gojo menggunakan teknik Hollow Purple. Dari saat Gojo mengeluarkan Blue Maximum Output di chapter sebelumnya, dari sana saja Sukuna sebenarnya sudah ketinggalan satu langkah. Makanya walaupun tadi Sukuna bisa bereaksi dengan cepat, Sukuna tetap tidak bisa menggagalkan Hollow Purple-nya Gojo. Oke lah, mari kita bahas lebih jauh lagi tentang Hollow Purple yang Gojo ledakan di chapter kali ini. Kita mulai dulu dengan menjawab pertanyaan yang gua buat sendiri, lalu gua jawab sendiri. Emang rada-rada, cuman ya udahlah. Mengapa tadi Sukuna menyuruh Mahoraga untuk menghancurkan Blue terlebih dahulu daripada menghancurkan Red? Jadi sepertinya alasan Mahoraga diperintahkan menghancurkan Blue terlebih dulu itu karena Mahoraga bisa lebih cepat beradaptasi dengan Blue daripada Red. Tadi saja Mahoraga tidak terpengaruh oleh gravitasi dari Blue. Selain itu, jika Mahoraga menghancurkan Red terlebih dahulu, mungkin aja Mahoraga malah akan mendapatkan luka yang serius. Karena serangan Mahoraga bisa saja memicu Red jadi meledak. Meski kita pernah diperlihatkan Mahoraga kebal dengan Red di chapter 233, tapi Red di chapter kali ini outputnya jauh lebih tinggi daripada Red di chapter tersebut. Makanya tadi Sukuna memilih menstimulasi Red menggunakan serangan jarak jauh. Tentunya selain untuk mencegah Red berbenturan dengan Blue, hal itu juga Sukuna lakukan untuk meminimalisir dampak ledakan dari Red itu sendiri. Kita beralih ke bintang utama di chapter kali ini, yakni Unlimited Hollow Purple. Tentunya dari chapter kali ini kita bisa mengetahui kalau cara Gojo mengaktifkan Purple akan menentukan dampak dari serangan Purple itu sendiri. Selama ini Gojo selalu mengaktifkan Purple secara internal ataupun dari dalam dirinya. Hal itu membuat Purple yang Gojo keluarkan jadi terkendali dan bisa Gojo arahkan. Sementara di chapter kali ini, Gojo mengaktifkan Purple secara eksternal ataupun dari luar dirinya. Dengan aktivasi ini, Hollow Purple jadi tak terkendali dan meledak layaknya bom atom. Meski bisa dibilang Purple versi bom ini punya daya hancur yang sangat luas, namun seperti yang sudah kita lihat, karena tidak terkendalikan, Gojo sendiri terkena dampak dari ledakannya meskipun tidak parah. Selain itu, sepertinya aktivasi Purple secara eksternal ini rawan untuk digagalkan. Kemungkinan jika tadi Sukuna bisa menggunakan teknik tebasannya, bisa saja Sukuna menghancurkan salah satu dari Blue ataupun Red. Cuman ya di momen tadi Sukuna sendiri tidak bisa melakukannya. Mengingat ketika ia memanggil Mahoraga, ia hanya bisa menggunakan teknik 10 bayangan. Lalu ledakan Purple yang tadi memang cocok dinamai Unlimited Hollow Purple. Karena Purple yang tadi benar-benar menggambarkan suatu serangan yang tak terbatas. Semua yang ada dalam jangkauannya berhasil diratakan oleh Purple. Emang gokil banget sih.
Cuman ya pasti setelah ini bakalan ada yang membandingkan serangan tadi dengan black hole-nya Yuki. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Mau kita bandingkan dari segi aspek manapun, tetap saja black hole-nya Yuki jauh lebih unggul dibandingkan dengan ledakan Purple yang tadi. Karena black hole-nya Yuki sendiri bisa saja menelan bumi kalau tidak ditahan barrier-nya Master Tengen. Sementara ledakan Purple tadi hanya mampu meratakan sebagian dari kota Shinjuku. Ya terlepas dari itu semua, menarik sekali untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini bisa dibilang Gojo unggul jauh ketimbang Sukuna. Setelah menerima ledakan Purple, Sukuna diperlihatkan begitu mengenaskan. Penyembuhannya kini melambat, Mahoraga hancur, lalu ia juga tidak bisa memakai domain amplification untuk menembus Infinity, dan juga ia tidak bisa memakai domain expansion. Apakah Sukuna akan berakhir sampai di sini saja? Gua sendiri sebagai pendukung Gojo tidak mau cepat-cepat menyimpulkan kalau di sini Gojo telah menang. Walau saat ini Gojo kelihatannya unggul, bahkan Kusakabe sampai bilang kalau kemenangan Gojo sudah ada di depan mata, akan tetapi di momen seperti ini suka ada aja sesuatu yang tidak disangka-sangka. Perlu diingat di chapter kemarin, Hakari mengatakan kalau Sukuna kemungkinan masih menyimpan sebuah kartu rahasia. Tentu kita tidak boleh meremehkan insting dari seorang penjudi handal seperti Hakari. Nah jadi mungkin aja di chapter depan, Sukuna bakalan mengeluarkan kartu rahasia yang selama ini ia simpan. Kita juga jangan melupakan kalau Sukuna belum membeberkan teknik kutukan dia yang sebenarnya. Dan di momen ini seharusnya adalah waktu yang tepat untuk memberitahu pembaca terkait tekniknya Sukuna. Gua penasaran banget soalnya. Namun ya jika ternyata Sukuna selanjutnya benar-benar dikalahkan, masih ada sosok lain yang patut diwaspadai, yakni si Kenjaku. Kita semua tahu kalau Kenjaku dan Sukuna menjalin sebuah kesepakatan. Ya mungkin Kenjaku akan kembali bergerak membantu Sukuna, atau malah Kenjaku akan membiarkan Sukuna sekarat. Karena mungkin pertarungan Gojo dan juga Sukuna termasuk ke dalam bagian dari rencana Kenjaku. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Minggu depan manga Jujutsu Kaisen libur. Dan ya makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.